Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara. Ini Ustadzah berikan contoh dari mencari KPK dan FPB dari 40 dan 60 ya. Dengan cara pertama yaitu faktorisasi prima melalui poin faktor. Nah, untuk melalui poin faktor itu seperti yang ada di buku kamu, bisa kamu tuliskan terlebih dahulu angkanya 40. Kita cari faktorisasi dari 40 melalui bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu supaya bisa membagi habis angka 40, yaitu mulai dari bilangan 2. Nah, apakah bilangan 2 bisa membagi habis angka 40? Ya, hasilnya adalah 20. Nah, kita teruskan kembali sampai habis. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan 2. Apakah bisa membagi habis angka 20? Ya, hasilnya adalah 10. Kemudian ketika kita tahu ini 10, maka ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 10, ya ada, yaitu angka 5. Nah, di sini sudah ditemukan pohon faktor dari 40. Kemudian kita beranjak ke angka 60. Nah, di sini sama caranya seperti ini, yaitu membaginya dengan bilangan 2, bilangan prima 2 dulu. Apakah bisa? Iya, ternyata bisa, yaitu di sini 30. 2 kali 30 adalah 60. Seperti itu ya, Mutiara. Kemudian jika dibagi 2 lagi, apakah bisa? Iya, bisa, yaitu 15 di sini. Nah, kemudian ini kalau angka 15 dibagi 2 itu kan tidak bisa, hasilnya ada sisa. Maka kita mengambil bilangan prima di atas angka 2 yang masih paling kecil, yang bisa membagi angka 15 habis, yaitu apa? Bilangan berapa? Betul, bilangan 3. Perkalian 3 yang menghasilkan angka 15 adalah 5. Nah, dari sini bilangan 2, bilangan 5, jika ini sudah terakhir maka stop. Artinya apa? Artinya di sini bilangan ini sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangannya sendiri. Kalau ini diteruskan bisa, yaitu 5 dibagi 5 atau 5 dibagi 1. Ya, begitu juga dengan ini, sama. Nah, dari sini tentukan faktorisasi prima melalui pohon faktor dari bilangan 40 berapa? Nah, tentukan faktorisasi dari 40 adalah, nah tinggal kita menuliskan di sini. Tuliskan dari sini 2, ini saja yang dituliskan, yaitu 2, tuliskan di sini dikali 2 yang kedua, tuliskan di sini kembali, kemudian dikali 2 ya, tuliskan di sini, kemudian dikali 5. Nah, di sini kan sudah betul, bilangan 2-nya ada 3, 1 2 3, 1 2 3 ya, kemudian dikali 5. Nah, bilangan 2 ini karena ada 3 jumlahnya, maka kita bisa membuatnya menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2, jumlahnya ada berapa? 2-nya 1 2 3, 2 pangkat 3 dikali 5, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke faktorisasi 60 ya. Kita buat faktorisasi 60, yaitu nah kita melingkari ini. Nah, ini faktornya 2 kali 2 yang kedua ya, kemudian kali 3 ya, dikali 5. Nah, dari sini bisa disimpulkan 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 2. Tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Nah, dari sini sudah bisa kita ketemukan KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 40 dan 60. Nah, berapa? Kalau KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, maka cari bilangan yang sama dari 2 bilangan. Jadi mengalihkan semua bilangan prima. Jadi karena ini ada yang sama, termasuk bilangan yang sama, namun cari pangkat yang paling besar. Ini ada pangkat 3, ini ada pangkat 2. Maka di sini ambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Tuliskan di sini 2 pangkat 3. Kemudian yang sama lagi adalah 5 dikali 5 sama dikali 3. Hasilnya berapa? Ya, kita lihat 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 dikalikan 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2 ya. 1 2 3 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 kali 5 40 ya. 8 kali 5 40, 40 kali 3 120. Nah,
sudah diketemukan KPK dari 40 dan 60 adalah 120. Bagaimana dengan FPB-nya? FPB-nya sama. FPB ini kalau dari FPB kamu cari bilangan ini ya, faktorisasi prima dari 40 dan berapa ini? 60. Nah, cari bilangan yang sama saja. Dari sini bilangnya sama saja, namun kebalikannya dari KPK, pangkatnya yang paling kecil. Nah, di sini 2 pangkat 2. Nah, di sini kan yang sama lagi adalah kali 5. Nah, apakah 3 dimasukkan? Tidak, karena di sini tidak ada yang dari faktorisasi 40, tidak ada bilangan 3, maka tidak perlu dimasukkan ke FPB. Yang dimasukkan ke FPB itu hanya bilangan yang sama saja, dan kalau ada berpangkat maka pangkatnya yang paling kecil yang dimasukkan. Berapa hasilnya? 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Nah, ini cara menggunakan pohon faktor. Bagaimana dengan menggunakan tabel? Gampang, sama caranya, hampir sama. Caranya mudah, yaitu kamu cukup membuat tabel seperti ini ya, buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini kemudian di sini dibagi 2, dan di sini seperti ini. Di sini tuliskan angka 40, dan kemudian di sini angka 60. Maka sama caranya, yaitu membagi 2 bilangan ini sama, yaitu angka dari bilangan prima 2 dulu yang paling kecil, yang bisa membagi habis 2. Nah, 40 bagi 2 bisa tidak? Bisa ya, di sini ya 20. 60 bagi 2 bisa tidak? Oh, ternyata bisa, 30. Nah, dilanjutkan lagi, dibagi lagi dengan bilangan 2, yaitu berapa? 20 bagi 2 10. 30 bagi 2 15. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini kita teruskan saja tabelnya, jadi jangan ditutup dulu, pakai pensil saja ya. Kalau khawatir bengkok-bengkok kamu buat garisnya. Dibagi 2, 10 bagi 2 berapa? 5. 15 bagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa, ternyata 15 bagi 2 tidak bisa, kita turunkan ini 15 seperti ini ya. Kemudian nah, lanjutkan. Nah, di sini karena ini sudah 5 dan ini adalah bilangan prima, maka ketika ini dibagi 3, nah kalau ini bagi 3 bisa tidak? Bisa, cuman bersisa. Nah, berarti kan tidak bisa ya. Nah, turunkan saja di sini 5. Nah, sedangkan ini 15 bagi 3 bisa tidak? Bisa, hasilnya berapa? 5. Nah, dari sini kita tinggal sedikit lagi, karena sudah menjadi kita ketemukan bilangan prima semuanya di sini, maka tinggal menentukan saja, yaitu bilangan berapa yang bisa membagi kedua bilangan ini, yaitu angka 5 ya. Angka 5 yaitu 5 bagi 5 1 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan KPK. Kalau di sini kita bisa menentukan KPK-nya langsung ya. KPK dari 40 dan 60. Nah, kalau dari sini Mutiara bisa langsung mengalihkan saja. Ini adalah bilangan primanya ya. Bilangan prima yang membagi 40 dan 60. Ini dikalikan semua ke sini. 2 ya. Nih, kita tuliskan 2. Kemudian 2 lagi, tuliskan kali semua. Kali 2 lagi. Ya, kemudian kali 3. Nah, dikali 5. Nah, di sini tuliskan berapa? Di sini ada 3, 1 2 3. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama kan dengan yang atas? Oh, hasilnya berapa? Tuh, KPK-nya sama ini. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, ini juga sama. Hasilnya berapa? 120. Kemudian FPB-nya berapa? 40 dan 60. Berapa? Nah, dari sini kita tentukan. Nah, coba kamu lihat tabel. Dari bilangan prima ini, mana yang bisa membagi 40 dan 60? Sama-sama bisa membagi 40 dan 60. Kita lihat ya. Ini tadi bilangan 2 pertama bisa tidak membagi ini? Iya, sama, bisa ya. Berarti dituliskan dulu 2 ya. Kemudian ini bilangan 2 yang kedua, bilangan prima yang kedua, apakah bisa membagi 20 dan 30? Iya, sama, bisa ya. Maka kita tuliskan lagi.
Kemudian ini bilangan 2 yang ketiga, apakah bisa membagi 10 dan 15? Ternyata ya, 10 bagi 2 5, 15 bagi 2 5. Ini bisa enggak? Oh, ternyata tidak bisa ya. Berarti di sini bilangan 2 yang ketiga tidak termasuk FBB. Jadi ini tidak termasuk FBB ya. Kemudian kita lanjut ke sini, bilangan 3 bisa tidak membagi angka 5? Nah, ternyata tidak bisa kan. Ini kita turunkan, ternyata yang bisa hanya 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, ini juga termasuk bukan FBB. Kemudian di sini bilangan 5, apakah bisa membagi 5 dan 5? Oh iya, bisa, hasilnya 1 dan 1. Maka ini termasuk FBB. Kita kalikan 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan hasilnya 2 pangkat 2 kali 5. Nah, ternyata sama kan, hasilnya 2 pangkat 2 di atas dengan cara pound faktor pun sama. Hasilnya berapa? 20. Seperti itu ya Mutiara penjelasan dari Ustazah tentang pencarian faktorisasi prima melalui pound faktor dan menggunakan tabel. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Mutiara dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.